Ekonomi syariah merupakan bagian dari ekonomi nasional. Untuk itu, Bank Indonesia mendukung penuh pengembangan ekonomi syariah nasional sebagai salah satu aspek pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Strategi pengembangan dijalankan melalui 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan syariah, serta penguatan riset, asesmen, dan edukasi. Pilar pemberdayaan ekonomi syariah dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan usaha syariah. Usaha itu dilakukan melalui pengembangan rantai nilai halal, penguatan kelembagaan, dan pengembangan infrastruktur. Pesantren merupakan salah satu penggerak utamanya. Pesantren sebagai lembaga berperan sebagai fasilitator dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan sosial. Sebagai fasilitator pendidikan, pesantren mengajarkan ilmu-ilmu formal kepada para santri. Sebagai lembaga keagamaan, pesantren berperan penting membentuk karakter santri melalui internalisasi nilai-nilai agama dengan pengetahuan tekstual dan kontekstual. Sebagai lembaga sosial, pesantren memberikan dampak positif kepada keluarga besar pesantren maupun lingkungan sekitar sebagai manifestasi rahmatan lil alamin. Tantangan zaman menuntut pesantren menjadi lembaga pendidikan yang independen, antara lain secara finansial. Untuk meningkatkan kemandirian, pesantren didorong untuk membuat unit usaha aktif dan menghasilkan sumber dana alternatif yang produktif. Oleh sebab itu, sudah selayaknya pesantren memiliki SDM profesional yang dapat mengembangkan potensi usaha pesantren dalam mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi pesantren. Pengelolaan dan pengembangan usaha yang optimal diharapkan dapat memberikan dorongan positif secara ekonomi bagi pesantren dan lingkungan, sehingga tujuan manifestasi rahmatan lil alamin dapat tercapai. Untuk menciptakan kemajuan dan kemandirian ekonomi pesantren, Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Agama, pondok pesantren, dan stakeholder lainnya telah menyusun roadmap pengembangan kemandirian ekonomi pesantren melalui 5 program terkait. Penyusunan standarisasi laporan keuangan. Bank Indonesia bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI telah menerbitkan buku pedoman akuntansi pesantren pada tahun 2017. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola keuangan pesantren. Saat ini pedoman akuntansi ini dalam proses penyempurnaan melalui aplikasi Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia atau Santri. Proyek percontohan dan replikasi pengembangan usaha pesantren. Dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonomi pesantren, Bank Indonesia bersama pesantren di seluruh Indonesia dan kementerian terkait mengembangkan program kemandirian ekonomi pesantren. Sebagai implementasi program tersebut, saat ini Bank Indonesia telah melaksanakan pendampingan pengembangan usaha pesantren di seluruh wilayah kerja Bank Indonesia dengan sektor unggulan, yaitu renewable energy, pertanian terintegrasi, produksi olahan kelapa dan turunannya, pengolahan air minum, sektor jasa dan ekonomi kreatif. Proyek percontohan tersebut terbukti meningkatkan kapasitas pesantren. Rata-rata seluruh sektor pemberdayaan memberikan return of investment sebesar lebih dari 20%. Pengembangan virtual market. Virtual market pesantren adalah marketplace yang menghubungkan antara penjual dan pembeli antar pesantren, sekaligus memperkuat ukhuwah dalam bidang ekonomi antar pesantren. Usaha ini dilakukan untuk memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan antar pesantren. Bank Indonesia mengembangkan aplikasi virtual market bernama Tamam. Tamam diharapkan mempermudah perniagaan antar pesantren. Pengembangan Center of Excellence. Fungsi Center of Excellence adalah sebagai pusat pengelolaan kegiatan dan pusat administrasi dalam repository knowledge. Di sini berkumpul ahli keuangan maupun praktisi bisnis yang relevan untuk terus berinisiatif mengembangkan unit usaha pesantren. Pengembangan kualitas unit usaha pesantren secara makro akan semakin lengkap dengan pendirian Center of Excellence. Pengembangan holding pesantren. Langkah ini diarahkan untuk mempermudah munculnya inisiatif strategis, termasuk pengembangan pasar bersama.
Pendirian holding pesantren akan memperkuat hubungan antar pesantren dan posisi tawar dengan pihak lain. Seluruh tahapan roadmap pengembangan ekonomi pesantren ditujukan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi pesantren secara optimal dan berkesinambungan. Pengelolaan potensi usaha pesantren yang dilakukan secara profesional akan menjadikannya sebagai sebuah lembaga yang mandiri secara ekonomi dan memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terkait. Program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren akan meningkatkan kapasitas pesantren sebagai entitas mandiri yang dapat mendorong pertumbuhan usaha dan ekonomi syariah di Indonesia.